it may. It's come at will for all that. Penggunaan kata halo untuk memulai sebuah panggilan telepon sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya komunikasi modern. Meski terdengar sederhana dan sepele, sebenarnya ada sejarah dan alasan yang menarik di balik penggunaan kata ini. Di video kali ini kita akan membahas asal-usul kata halo dan mengapa kata tersebut dipilih untuk memulai percakapan dalam telepon dan bagaimana penggunaannya menyebar ke seluruh dunia. Kata halo sebenarnya tidak muncul pertama kali sebagai sapaan di telepon. Sebelum teknologi telepon digunakan, kata halo sudah digunakan dalam bahasa Inggris sebagai bentuk sapaan untuk menarik perhatian seseorang dari kejauhan. Penggunaannya serupa dengan kata hey atau hello di masa itu, dan pada akhirnya kata ini digunakan di Eropa, terutama di Inggris selama beberapa abad. Namun perubahan besar dalam penggunaan kata ini terjadi ketika Alexander Graham Bell menciptakan telepon pada akhir abad ke-19. Bell sendiri awalnya lebih menyukai sapaan ahoy sebagai bentuk sapaan untuk memulai percakapan dalam telepon. Akan tetapi, Thomas Edison, salah satu penemu besar lainnya, mempopulerkan penggunaan hello sebagai sapaan standar ketika mengangkat telepon. Dalam sebuah surat pada tahun 1877 kepada presiden dari perusahaan telepon, Edison menyarankan bahwa kata hello atau halo harus digunakan untuk memulai percakapan melalui telepon. Saran Edison ini pun pada akhirnya cepat menyebar, dan penggunaan kata hello atau halo sebagai pembuka pada saat menelepon menjadi praktik umum, mengalahkan alternatif lain seperti ahoy yang diajukan oleh Alexander Graham Bell. Ada beberapa alasan mengapa kata halo menjadi sapaan standar ketika seorang mengangkat telepon. Pertama, kata ini mudah diucapkan dan jelas terdengar. Dalam konteks telepon, di mana transmisi suara mungkin tidak selalu jelas, penting untuk menggunakan kata yang mudah dikenali dan dipahami oleh penerima. Kata halo juga memiliki intonasi yang mudah dinaikkan di akhir, memberikan kesan bahwa sapaan tersebut adalah pertanyaan atau ajakan untuk memulai percakapan. Ini memberikan syarat kepada penerima bahwa mereka sedang diajak untuk merespon, seolah-olah bertanya, siapa di sana atau apakah Anda mendengarkan saya? Selain itu, kata halo memiliki sifat yang netral secara emosional, tidak seperti beberapa sapaan yang mungkin membawa konotasi emosional atau sosial tertentu. Halo cenderung diterima secara universal sebagai ungkapan yang sopan namun tidak terlalu formal. Hal ini menjadikan kata tersebut pilihan yang sempurna untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh seperti telepon, di mana nada yang netral dan tidak mengintimidasi sangat diperlukan. Sejak telepon diciptakan dan mulai digunakan secara luas pada akhir abad ke-19, kata halo telah menyebar ke berbagai negara di dunia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi dalam telepon. Namun, penyebaran kata ini tidak hanya terjadi secara spontan. Sebaliknya, pengaruh budaya, ekonomi, dan teknologi Amerika Serikat dan juga Eropa pada masa itu memainkan peran penting juga dalam memperkenalkan kata halo di berbagai penjuru dunia. Jadi, awalnya pada masa itu, telepon dianggap sebagai alat komunikasi elit yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya dan pemerintahan di negara-negara barat. Teknologi telepon pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dan Eropa sebelum akhirnya menyebar ke negara-negara lain. Pada masa itu, perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar seperti AT&T di Amerika dan Bell Telephone Company di Kanada memiliki peran kunci dalam memperkenalkan dan menyebarkan teknologi telepon, beserta etiket komunikasi telepon yang termasuk kata sapaan hello atau halo sebagai standar dalam berkomunikasi di telepon. Maka dari itu, dengan berkembangnya jaringan telepon, banyak negara lain mulai membangun infrastruktur telekomunikasi mereka, mengikuti jejak negara-negara barat. Bersamaan dengan penyebaran perangkat telepon, standar-standar komunikasi yang terkait, termasuk penggunaan kata halo sebagai sapaan awal panggilan telepon, ikut diadopsi oleh negara-negara tersebut.
Selain praktisnya dalam komunikasi telepon, kata halo juga memiliki peran sosial dan psikologi yang penting. Sapaan ini membantu menciptakan jembatan sosial yang sopan dan ramah antara dua orang yang tidak saling melihat secara langsung. Dalam percakapan tatap muka, orang mungkin menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah atau gerakan tangan untuk menandai awal interaksinya. Namun, dalam panggilan telepon, sapaan verbal seperti halo berfungsi sebagai pengganti isyarat yang nonverbal. Secara psikologi, memulai percakapan dengan sapaan yang akrab dan sopan seperti halo dapat membantu meredakan ketegangan atau kecanggungan yang mungkin muncul dalam komunikasi jarak jauh. Hal ini memberikan kerangka yang nyaman bagi kedua belah pihak untuk memulai sebuah percakapan. Penggunaan kata halo untuk memulai panggilan telepon adalah hasil dari evolusi bahasa dan teknologi yang dipengaruhi oleh beberapa tokoh sejarah penting seperti Thomas Edison. Kata ini dipilih karena mudah diucapkan, jelas terdengar, netral secara emosional, dan dapat memberikan isyarat sosial yang tepat dalam konteks komunikasi telepon. Seiring waktu, halo telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari budaya komunikasi global. Lebih dari sekedar sapaan, halo mencerminkan adaptasi manusia terhadap teknologi dan kebutuhan untuk tetap terhubung bahkan ketika berjauhan. Di masa depan, meski teknologi komunikasi terus berkembang, tampaknya kata halo akan tetap menjadi bagian dari warisan linguistik global yang kita gunakan untuk memulai percakapan di dalam telepon.